Tidak ada karena tendensi. Toh kita tidak mengganggu mereka, bukan? Kalian silakan merayakan ibadah kalian, kami juga merayakan ibadah kalian. Bukankah itu kompak? Seperti kita libur, mereka ke gereja hari Minggu, kita kemudian libur, kita tidak ganggu ibadah mereka, bukan? Dimana kita mayoritas harusnya kita libur di hari Jumat, kan? Tapi kita nggak pernah protes. Kita ikut aja. Hari Minggu, ayo libur hari Minggu. Ya sudah, kita libur hari Minggu. Dan kita tidak pernah mengganggu mereka. Justru ini adalah hal positif bagi mereka. Kenapa? Ketika seluruh umat Islam pada hari yang sama di masjid, mereka aman beribadah. Tidak ada ancaman lagi yang membom. Seluruh umat Islam kemudian di masjid pada hari itu berzikir. Mereka tidak akan terganggu. Dia mau salto-salto, dia mau bongkar balik, terserah urusannya. Toh umat Islam semua konsentrasi dalam ibadahnya. Siapa lagi yang mau dituduh ketika Anda melakukan hal-hal yang negatif? Nggak ada lagi, kan? Kita lagi tidak memberatkan aparat untuk menjaga rumah ibadah mereka. Kenapa umat Islam semuanya sudah ada di rumah ibadahnya? Siapa yang mau dituduh lagi? Siapa lagi yang mau dikambing hitamkan oleh mereka? Dan yang terpenting kemudian, kata Quran, iblis itu lihai dalam menyesatkan anak manusia. Dan tidak akan pernah tenang. Tidak akan pernah tenang. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Karena mereka menyembah sesuatu yang dikatakan dalam Al-Quran sebagai iblis yang durhaka. Mereka akan berupaya sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Iblis maksud saya. Iblis ini akan sebisa mungkin menyesatkan anak keturunan Adam. Itu udah pasti itu. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan, ini saya tidak sepakat ya. Hari ini mungkin iya adikku. Kenapa? Banyak pejuang-pejuang yang hadir, yang lahir baru seperti kita memperjuangkan akidah. Tapi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian, Anda lihat video yang tadi, yang saya minta Adinda Ripa tunjukkan. Itu hari Natal loh. Baca Al-Quran di gereja loh. Coba. Anak-anak kita yang tidak pernah tersentuh Al-Quran, yang hidup orang tuanya tentang dunia. Anak-anak kita yang tidak pernah menjamah Quran, begitu hidup mereka bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, sangat boleh jadi mereka tidak bisa membedakan mana Quran, mana Bible. Yang tadi itu juga, yang ada YouTube-nya itu juga baca Quran. Baca Quran pada saat perayaan Natal itu. Itu yang perlu dipahami adikku. Jadi bukan hanya sekedar hari ini kita pikirkan. Kita pikirkan ke depannya bagaimana. Apakah ada yang mempertanggungjawabkan kemudian? Ya. Apakah ada yang bisa mempertanggungjawabkan akidah anak-anak kita ke depannya bisa terjamin tidak terganggu? Saya khawatir. Saya khawatir. Oleh karena Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta Yelhabaget dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama mendengar, melihat, menyaksikan cuplikan video yang baru saja kita tonton sama-sama. Itu tadi Bapak Ibu, gengnya si Zumba ya, yang begitu ngawur dia bernarasi di dalam TikTok Bapak Ibu. Dan saya ingin mengingatkan para penonton dari kamar seberang yang selalu hadir di komal kita ataupun di channel kita Bapak Ibu. Saya ingin kasih tahu satu hal kepada mereka bahwa hari-hari ini Alkitab itu begitu penting bagi mereka, sekalipun mereka belum menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Tetapi Bapak Ibu, Alkitab yang menjadi pedoman bagi kita umat Kristen itu dipelajari oleh banyak orang. Bukan saja kita orang Kristen, tetapi pihak Muslim sebagiannya sudah mempelajari Alkitab. Bahkan para polemikus tiap saat, tiap waktu, tiap detik membahas Alkitab. Para mu'alaf Bapak Ibu sudah meninggalkan Kristen, begitu dia masuk agama Islam, yang dipelajari, yang dibaca Alkitab Bapak Ibu. Jadi mereka benar-benar tidak pede dengan iman yang barunya, dengan agama barunya, dengan keyakinan barunya, dengan Tuhan barunya, dan dengan kitab barunya Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau mereka akan baca Alkitab. Kalau kita lihat tidak ada ubahnya mereka
pada masa Kristen dan pada saat mereka meninggalkan Kristen alias jadi mukallaf alias sudah masuk Islam. Bedanya cuma satu. Ketika di dalam kekristenan dia ke gereja mendengar firman, mendengar khotbah, kalau dia ibadah komsel atau ibadah rumah tangga atau ibadah pertengahan minggu Bapak Ibu, kalau tidak ya sudah. Dan ketika mereka membaca Alkitab, mereka membaca dengan baik. Tetapi ketika mereka masuk Islam atau mereka jadi mukallaf, Bapak Ibu, mereka membaca Alkitab dengan penuh kedengkian, karena sakit hati, karena kebencian, karena mereka ingin mencari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Alkitab untuk mereka ulek sama-sama di media sosial, untuk mereka tertawakan sama-sama di media sosial, Bapak Ibu. Dan ditambah lagi mereka diuntungkan dalam hal penistaan agama. Penistaan agama itu tidak akan menyentuh mereka. Tetapi saya ingin kasih tahu kepada kita semuanya, khususnya orang-orang yang baru bertobat alias murtadin, jangan pernah kita coba-coba untuk ikut-ikutan membahas kitab mereka. Bapak Ibu, kalau kita membahas kitab mereka itu sangat dekat dengan penjara. Tetapi ketika kita membahas Alkitab, pelajari Alkitab, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan ketentraman, kita akan mendapatkan kedamaian. Lebih-lebih lagi Bapak Ibu, berkat melimpah ketika kita membaca Alkitab. Pengetahuan kita dari hari ke hari terus diperbaharui Bapak Ibu ketika kita membaca Alkitab. Adab budi pekerti kita dan karakter kita dari hari ke hari juga akan mendapatkan pembaharuan. Kita akan diperbaharui. Akal budi kita akan diperbaharui terus-terusan. Tiap waktu, tiap saat. Ketika kita membaca Alkitab, saudara. Nah, hal ini saya dapatkan ketika Bang WS beberapa malam yang lalu beliau masuk ke komal kita Bapak Ibu di TikTok. Dan beliau berkata kepada kita semuanya bahwa jangan coba-coba membahas kitab mereka. Kalau kita membahas kitab mereka, iman agama mereka, kepercayaan mereka, maka itu sangat dekat dengan penjara. Tetapi kalau kita membahas Tuhan Yesus, membahas Alkitab, kita akan temukan damai, sejahtera, sukacita, dan akal budi kita terus diperbaharui dari hari ke hari. Dan tentunya Bapak Ibu berkat melimpah. Kita melihat ya para polemikus Muslim pagi, siang, sore, malam, pagi lagi, siang lagi, sore, malam lagi, terus Bapak Ibu begitu. Mereka membahas Alkitab. Sekalipun dengan tujuan dan maksud untuk menghina, mengolok-olok, tetapi mulut bibir lidah mereka tidak bisa move on daripada Alkitab. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan berkat yang berlimpah. Jadi yang memberkati mereka Bapak Ibu bukan Tuhannya mereka, tetapi Tuhan kita, yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Nah saudaraku, kita lihat dari Zuma ya, begitu khawatir, begitu ketakutan, begitu bencinya dia kepada Alkitab dan kepada kekristenan. Ya, di satu sisi Alkitab tidak bisa move on dari mulut bibirnya si Zuma. Di sisi yang lain dia begitu benci kepada Alkitab Bapak Ibu. Begitu benci kepada kekristenan. Ya, dia ketika membaca Alkitab, dia bahas menurut udalnya, dia tafsir menurut udal dan pikirannya Bapak Ibu. Dengan maksud dan tujuan untuk mengolok-olok kekristenan. Tetapi saudaraku, tanpa dia sadari, banyak orang di luar sana secara diam-diam dari pihak mereka akan mempelajari Alkitab dengan rutin. Sampai akhirnya mereka akan menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Padahal tujuan utamanya si Zuma dan kawan-kawannya untuk mengolok-olok Alkitab agar orang Kristen bisa masuk agamanya si Zuma. Zuma! Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada kedamaian. Hanya di dalam Yesus ada ketenangan. Coba kamu bayangkan Zuma dan kawan-kawannya ya. Berapa hari sudah kamu, berapa lama sudah kamu menghina Alkitab? Ada kamu merasakan penjara? Enggak. Ya, tidak. Kamu justru mendapatkan berkat yang berlimpah ketika kamu membahas Alkitab sekalipun dengan maksud dan tujuan untuk mengolok-olok. Tetapi berkat berlimpah yang kamu dapatkan. Nah, kalau kami membahas kitab kamu Zuma, penjara menanti. Jadi tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman, dan tidak ada berkat. Yang ada ketakutan. Makanya saya tidak pernah lagi mau membahas kitabnya si Zuma, kitabnya dan kitab kawan-kawannya si Zuma Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak
ada hal yang positif yang saya dapatkan. Tidak ada berkat yang saya dapatkan. Tidak ada damai, ketenangan yang saya dapatkan. Justru mereka menganggap penistaan. Mereka menganggap Bapak Ibu olok-olokan dan penghinaan. Akhirnya dimasukkan ke penjara, sampai ke penjara disiksa Bapak Ibu. Seperti saudara-saudara kita yang sudah mengalami duluan. Bapak Saifuddin Ibrahim, Bapak Muhammad Kece, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Mendapatkan penyiksaan di dalam penjara. Karena kenapa itu? Membahas agama dan nabinya mereka serta kitabnya mereka. Jadi saya berharap jangan ada lagi orang Kristen yang membahas kitab mereka. Nah, kalau mau membahas kitab mereka jangan tinggal di Konoha. Tinggal di luar negeri Bapak Ibu ya. Nah, itu bahaslah sesuka hati. Tapi jangan pernah tinggal di Konoha. Tapi pesan saya, mari kita perdengar Injil. Kalau kita benar-benar orang Kristen, perdengarkan saja Injil Bapak Ibu. Injil saja yang kita perdengarkan. Setan ketakutan. Setan Bapak Ibu menjerit. Setan bergetar. Mereka lari terbirit-birit. Kalau kita memperdengarkan Injil, bersaksi tentang man huwa Yesua, siapa itu Yesua HaMasiah. Mereka ketakutan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita membahas kitab mereka. Nah itu dia saudaraku ya. Begitu bencinya si Sumba dan kawan-kawan tentang Alkitab dan iman kekristenan. Ya, sangat benci mereka Bapak Ibu. Nah, jadi saudaraku, hari-hari ini mereka membuat acara tandingan di tanggal 25 Desember. Kalau kita mendengar kata si Zumba tadi, ketika mereka mengadakan kegiatan di masjid, ya, jadi tidak ada lagi kita orang Kristen ketika merayakan Natal merasa terganggu. Berarti Bapak Ibu, tanda kutip ini kan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, si Zumba berkata sama kawan-kawannya, ketika kita buat kegiatan di tanggal yang sama di masjid, mereka merayakan Natal tanpa ketakutan. Karena tidak ada yang ganggu. Berarti selama ini Bapak Ibu, kalau ada yang mengganggu perayaan Natal kita, dikarenakan apa saudaraku? Dikarenakan mereka tidak buat perayaan Natal tandingan. Ini Bapak Ibu yang saya dapatkan barusan saudaraku. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, para pencinta Angel Habaget, saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Kiranya damai Natal, sukacita Natal selalu melimpah di dalam kehidupan kita, ya. Selalu melimpah dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, di dalam Injil Lukas 2 ayat 11, firman Tuhan berkata apa saudaraku kepada kita semuanya? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesua HaMasiah, Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini menandakan Bapak Ibu ada satu peristiwa yang sangat penting dan membawa sukacita besar bagi seluruh bangsa, terutama sekali bangsa Indonesia. Makanya kita benar-benar merayakan momen Natal ini sebagai bentuk ucapan syukur kita karena telah lahir juru selamat bagi kita umat manusia, dan juru selamat itu telah membawa berkat bagi bangsa-bangsa, bagi sekalian alam saudaraku. Jadi juru selamat itu harus setiap saat lahir di dalam hati kita, ada di dalam hati kita, ada di dalam pikiran kita, ada di dalam sanubari kita, ada di dalam kehidupan kita. Baru kita bisa merasakan damai sukacita melimpah dari hari ke hari. Jadi saudaraku, juru selamat yaitu Yesua HaMasiah, Yesus Kristus, menjelaskan identitas Yesus sebagai Mesias. Yesua HaMasiah sebagai Mesias yang dijanjikan Elohim yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi kehadiran Yesua HaMasiah ke dunia ini, kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini Bapak Ibu, bukan untuk menyelamatkan kita dari neraka. Orang Kristen itu tidak akan nyemplung ke neraka. Orang Kristen itu tidak akan masuk neraka. Lalu kedatangannya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa Bapak Ibu. Karena yang masuk neraka itu bukan orang Kristen. Yang masuk neraka itu adalah orang yang berdosa. Dan kita tidak bisa menyelesaikan dosa kita dengan amal, dengan kebaikan, dengan pahala yang kita kumpulkan. Lalu kita bawa amal kebaikan, pahala yang kita kumpulkan, kita sogok Tuhan, sehingga Tuhan menghapus dosa kita. Tidak bisa saudaraku.
Caranya satu-satu supaya kita tidak masuk ke neraka karena kita adalah orang yang berdosa, ya harus menerima Yesus Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, benar-benar hidup dan tinggal di dalam Dia, Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar hidup dan tinggal di dalam Dia, tidak mungkin kita berbuat dosa. Karena Roh Kudus selalu menginsafkan kita, selalu mengingatkan kita, dan selalu terjadi pertobatan di setiap hari, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi ingat, Yesus hadir ke dunia ini bukan untuk menyelamatkan kita dari api neraka, tetapi menyelamatkan kita dari dosa. Dan di situ dikatakan di kota Daud, merujuk pada Bethlehem, tempat kelahiran Yeshua HaMasiah yang merupakan kota asal Raja Daud. Wow, wow, wow. Luar biasa, saudaraku. Nah, kiranya Bapak Ibu, lewat video ini, lewat penyampaian saya, saudara bisa dikuatkan imannya, saudara bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baru mungkin yang saya sampaikan kali ini, ataupun bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya. Sehingga kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, dan semakin sukacita di dalam kehidupan sehari-hari karena Juru Selamat telah lahir untuk kita semuanya. Dan Juru Selamat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, terutama sekali Indonesia tercinta, Bapak Ibu. Kita doakan supaya banyak orang bertobat, menerima Yesus HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka maupun musibah, dijauhi dari segala bencana-bencana yang tidak kita inginkan, Bapak Ibu, yang terjadi tiba-tiba, yang tidak pernah kita perhitungkan, yang tidak pernah kita pikirkan. Saya berdoa supaya kita semua terhindar dari itu. Dan apapun yang Bapak Ibu lakukan dan perbuat, kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil. Pekerjaan saudara dibuat berhasil, usaha saudara dibuat berhasil, kegiatan-kegiatan saudara dibuat berhasil. Dan apabila ada oknum-oknum yang ingin menghalangi usaha pekerjaan saudara, kita tolak sama-sama di dalam nama Yesus. Biarlah usaha pekerjaan saudara untuk mempermuliakan nama Bapa kita di surga. Terima kasih. Shalom alaikum bishim habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus habasiyah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih. Yes, yes, yes. Wow.